Saudara, sebuah truk pengangkut ekskavator tersangkut di jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari, diduga karena tidak memperhitungkan jarak antara muatan yang diangkut dengan JPO, maka ekskavator yang dibawa pun tersangkut. Tabrakan ini membuat bagian anak tangga di JPO tersebut tidak bisa digunakan. Hingga siang tadi, saudara, truk belum bisa dipindahkan karena masih menunggu alat berat dari Dinas Marga. Insiden ini, saudara, berimbas pada kemacetan di sejumlah titik. Pengendara pun diimbau menghindari ruas jalan Tendean menuju ke Blok M karena ruas jalan menyempit dan macet. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas selama proses evakuasi. Pengendara pun diimbau menghindari kawasan ini dan beralih ke jalur alternatif seperti Jalan HR Rasuna Said, Gatot Subroto, Kemang Raya atau Jalan Antasari. Petugas gabungan pun melakukan pembongkaran total pada JPO Tendean setelah tiang penyangganya patah dan nyaris roboh akibat dihantam truk pengangkut ekskavator, saudara. Penanganan darurat dilakukan dengan memotong atap jembatan dan melepas gelagar utama. Setelah itu truk akan dievakuasi. Tiang penyangga JPO terlihat nyaris roboh karena sudah terpisah dari badan jembatan. Menggunakan alat berat, saudara, petugas pun membongkar jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendean, saudara, yang rusak akibat tertabrak truk ekskavator. Satu persatu besi penyangga dilepas untuk memudahkan petugas memindahkan truk yang menabrak jembatan. Jembatan yang sudah dibongkar pun dipindahkan. Di tempat terpisah, saudara, Gubernur Jakarta meminta petugas melakukan evakuasi dengan cepat agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kerusakan JPO di Tendean yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendean tersebut. Kecelakaan truk bermuatan alat berat yang menabrak JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan menyebabkan kemacetan parah. Warga bahkan mengaku sempat terjebak macet hingga 1 jam lamanya di ruas Jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Blok M. Proses evakuasi pun dilakukan petugas untuk memindahkan truk dan jembatan agar tidak memperparah kemacetan. Sebelumnya, saudara, jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan nyaris roboh akibat tertabrak truk trailer yang membawa ekskavator. Akibat kerasnya benturan, JPO terbelah dan bergeser. Kecelakaan berawal saat truk trailer yang membawa ekskavator melintas dari arah Mampang menuju Blok M. Saat berada di Jalan Tendean, tiba-tiba alat berat yang dibawanya tersangkut JPO. Diduga sopir trailer kurang konsentrasi dan mengabaikan batas ketinggian jembatan. Kasus ini masih dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini penanganan jembatan penyeberangan orang di Tendean yang rusak tertabrak truk trailer, ada rekan kami jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang bersama dengan juru kamera Ian Faris yang sudah berada di lokasi kejadian. Selamat sore Zevanya, bisa Anda gambarkan sudah sejauh mana proses evakuasi JPO yang rusak akibat tertabrak truk ini?
Ya, Medop, saat ini proses evakuasi kerangka jembatan ini masih dilakukan oleh tim Satuan Gabungan dari Bina Marga Jakarta Selatan, lalu juga ada dari Dinas Perhubungan dan juga TNI Polri ini sedang bersama-sama untuk memotong-motong atau membagi-bagi terlebih dahulu jembatan agar lebih mudah untuk dievakuasi ke trotoar ataupun pinggir jalan. Akan kami perlihatkan situasi terkininya. Medop, Anda bisa lihat di visual Anda bahwa saat ini dari tim Satuan Gabungan ini sedang melakukan upaya pemisahan kerangka jembatan begitu ya. Kalau tadi kami bertanya kepada para petugas, ini memang kurang lebih harus dibagi menjadi 4 bagian agar lebih mudah untuk dievakuasi ke pinggir jalan, ke trotoar begitu ya. Karena saat ini Medop kondisinya kedua lajur di jalan Kapten Tendean ini dua-duanya tidak dapat diakses begitu karena kedua lajur ini dipenuhi dengan mobil-mobil alat angkutan berat begitu. Sejumlah eskavator ini ada untuk bergotong royong mengevakuasi jembatan atau memindahkan kerangka-kerangka jembatan yang masih melintang di jalan Kapten Tendean ini. Karena seperti yang tadi informasi yang sudah Anda sampaikan juga bahwa sejumlah pengalihan arus lalu lintas ini juga sudah mulai dilakukan. Kalau bagaimana kesaksian dari Kasat Lantas Polres Jaksel, Kompol Mojianto, ini memang dari berbagai arah pengalihan arus dilakukan. Seperti misalnya yang dari arah timur yang mau naik ke flyover, ini pengalihan sudah dilakukan dari depan Polsek Mampang. Yang nantinya ini akan dibelokkan ke arah kiri dan dapat putar balik di depan gedung Trans TV. Lalu untuk yang dari kendaraan yang dari arah Warung Buncit, ini juga yang mau mengarah ke arah Jalan Kapten Tendean, ini akan diarahkan untuk turun melalui underpass yang nanti akan bertemu di TL Kuningan lalu bisa belok ke kiri ke arah Gatot Subroto. Nah, untuk lebih lengkapnya untuk para pengendara yang akan harus beraktivitas melalui Jalan Kapten Tendean ini, Anda bisa lebih lengkap melihat rekayasa lalu lintasnya ini melalui akun X TMC Polda Metro Jaya karena di situ lebih lengkap Medop dan juga saudara. Dan saat ini memang fokusnya masih sangat membutuhkan waktu. Kalau tadi kami bertanya kurang lebih bisa hingga malam hari kata petugas karena balik lagi tadi harus membagi kerangka jembatan ini menjadi 4 bagian untuk dipindahkan karena kalau Anda lihat di visual juga ini jalur Kapten Tendean ini terbatasi dengan adanya flyover begitu ya, sehingga kren atau eskavator ini terbatas untuk mengangkat atau menggeser kerangka jembatan yang melintang di Jalan Kapten Tendean ini untuk diletakkan di sisi pinggir jalan atau di sisi trotoar begitu. Sementara itu pengamanan juga kami lihat ini dilakukan oleh satuan dari TNI Polri terlihat karena tadi memang ada beberapa warga yang kami lihat menonton begitu ya bagaimana proses evakuasi jembatan, tapi tadi kami lihat sudah ada yang diarahkan untuk mulai menjauh dari proses evakuasi ini karena memang cukup berbahaya Medop dan juga saudara mengingat banyak sekali alat-alat berat begitu ya yang ada di sini dan prosesnya masih sangat panjang. Demikian sementara Medop dan kita akan melihat bagaimana prosesnya yang saat ini kurang lebih masih sekitar 50 hingga 60% untuk proses pemindahan atau evakuasi jembatan ke sisi pinggir jalan Medop. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Zevanya Sitoemang dan juga juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Usai jeda saudara, Kompas Petang